Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya ingin membagi bagian kebenaran firman Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita setiap hari suka untuk diberkati oleh firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Kau inginkan. Inilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang diangkat bagi kita dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Torah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur lewat peristiwa kebangkitan Kristus, kehidupan saudara dan saya, kita telah diubah, kita telah dibawa dalam satu kehidupan yang baru oleh Kristus. Oleh karena itu saudara, menjalani perjalanan kekristenan kita hendaklah tidak membuat saudara dan saya untuk mau melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi lewat peristiwa kebangkitan Kristus bagi kita, saudara dan saya dimampukan untuk hidup melakukan kebenaran di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan kepada kita bahwa kehidupan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menang atas hukum Torah. Oleh karena itu kita tidak hidup lagi di bawah hukum Torah, tetapi kita hidup di bawah hukum roh kehidupan yang telah kita miliki lewat peristiwa kebangkitan Kristus itu. Saya ingin katakan kepada saudara, waktu Yesus itu mati di kayu salib, Dia bangkit sebelum Dia naik ke surga. Dikatakan dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-22 bahwa roh kita telah diubah ketika Yesus menghembuskan rohnya ke dalam kehidupan 120 orang itu. Saudara dan saya zaman sekarang ini kita tidak lagi dalam proses Yesus menghembuskan bagi kita, tetapi sejak kita percaya Yesus, maka roh kita sudah menjadi baru. Kita lihat juga di dalam kitab 1 Korintus pada pasalnya yang ke-15 ayat 45 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Itu berarti bahwa ketika Yesus itu bangkit, saudara dan saya sudah memiliki roh yang baru. Ketika kita dihembuskan, kita boleh menerima roh yang baru. Oleh karena itu dikatakan bahwa kalau kita baca dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12, saudara, di situ dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi kita hidup menurut roh. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup menurut roh yang baru yang sudah diberikan bagi saudara dan saya. Apa itu roh yang baru? Roh yang baru itu adalah Kristus yang ada di dalam
kehidupan kita yang telah kita miliki sejak kita percaya kepada Yesus. Roh yang baru, DNA yang baru, nature yang baru yang dimiliki Kristus telah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang memampukan saudara dan saya tidak lagi hidup melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Dan mungkin banyak orang berkata bahwa kenapa kita sudah memiliki roh yang baru, tapi kenapa banyak orang masih bisa melakukan dosa? Kenapa banyak orang Kristen masih hidup melakukan dosa, masih melakukan dosa persinahan, masih melakukan dosa mabuk-mabukan, masih suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Saudara, saya katakan orang Kristen bisa melakukan hal itu karena apa? Rohnya sudah baru, tetapi pikirannya belum menjadi baru. Karena rohnya sudah baru, tapi pikirannya masih produk Adam pertama. Itulah yang membuat sehingga manusia, orang Kristen boleh masuk gereja, menjadi pelayan Tuhan. Dia menjadi apa saja di dalam gereja, tetapi dia masih bisa melakukan dosa. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki roh yang baru, kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup menjalankan perjalanan kekristenan kita dengan roh yang baru yang telah kita miliki. Oleh karena itu, roh yang baru yang kita miliki itu harus terus diberi makan firman, supaya apa? Roh kita menyelamatkan pikiran kita. Nah, oleh karena itu saudara, pikiran kita, jiwa kita ini kalau diselamatkan, maka kita akan mampu hidup seperti roh kita yang baru. Sehingga kita tidak lagi hidup melakukan dosa, kita tidak hidup melakukan hal-hal kedagingan, tetapi sebaliknya kita akan mampu hidup di dalam roh. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya mampu untuk hidup di dalam roh? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, saudara dan saya harus membangun kesadaran kita akan roh kita yang telah kita miliki adalah roh yang baru. Saya percaya kalau semua orang membangun kesadarannya, saya sudah memiliki roh yang baru, maka dia akan mampu hidup menurut roh yang baru yang dia miliki di dalam kehidupannya. Jadi kesadaran kita harus terus dibangun, Ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ingin melakukan hal yang jahat, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, bangun kesadaran kita. Untuk apa saya melakukan dosa? Karena saya bukan lagi berhutang kepada daging, tetapi saya berhutang kepada roh, karena rohlah yang telah menyelamatkan hidup saya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua yang harus saudara lakukan dengan saya supaya kita selalu hidup di dalam roh, kita selalu bangun kesadaran kita akan Kristus yang telah menjadikan roh kita menjadi baru. Mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita tentang Kristus. Hargai dia, apa yang telah dia lakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Jangan kita hanya merayakan kematiannya, kita merayakan kebangkitannya, kita bersuka cita, tapi hanya euforia. Tetapi kita tidak menyadari siapa Kristus itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kesadaran kita tentang Kristus yang telah menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Saya percaya kalau kita bangun kesadaran kita tentang Kristus yang telah menyelamatkan kita, maka kita akan mampu hidup menghargai dia di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sehingga apa? Kristus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Orang kalau membangun kesadarannya tentang Kristus, maka cintanya kepada Kristus itu akan ada. Dia akan suka untuk mau hidup seperti apa kata Kristus. Dia akan suka melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Kristus. Itu karena apa? Dia punya kesadaran akan Kristus yang ada dalam hidupnya. Saya percaya kalau kesadaran itu kita miliki dalam hidup kita, maka kita akan mampu hidup di dalam roh. Yang ketiga, yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita adalah mengubah cara berpikir kita. Seperti tadi saya katakan, orang rohnya boleh baru, tetapi selama rohnya baru, pikirannya belum baru. Karena apa? Pikirannya masih produk Adam pertama. Nah, oleh karena itu pikiran kita harus diselamatkan. Karena kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 5 katakan, orang yang memikirkan hal-hal daging, dia akan hidup menurut daging. Tapi orang yang memikirkan hal-hal roh, dia akan hidup menurut roh. Pikiran kita perlu diselamatkan. Ubah cara berpikir kita, mindset kita harus diubah. Bagaimana caranya kita mengubah mindset pikiran kita?
Yakobus pasal 1 ayat 21 mengatakan, terimalah firman dengan lemah lembut di dalam hatimu, itulah akan menyelamatkan pikiranmu. Apa? Pikiran kita, jiwa kita itu akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita belajar terus firman Tuhan. Saudara harus suka akan firman Tuhan. Saudara harus mau rindu untuk membangun hidupmu di dalam firman Tuhan. Jangan engkau hanya mencari firman Tuhan yang menjawab akan kebutuhan-kebutuhanmu. Tapi cocokkanlah dirimu dengan apa kata firman Tuhan. Jangan engkau menarik firman Tuhan mencocokkan dengan hidupmu. Tapi cocokkanlah hidupmu dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Pikiranmu, jiwamu akan diselamatkan. Saya percaya kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita setiap hari, maka kita akan mampu hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan mengalami kehidupan. Orang yang tidak hidup di dalam roh, tetapi dia pasti akan hidup di dalam daging, maka dia akan mengalami maut di dalam hidupnya. Hiduplah di dalam roh karena Kristus telah melakukannya lewat peristiwa kebangkitannya bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita hidup di dalam roh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk kami hidup di dalam roh. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami terus membangun kesadaran kami tentang roh kami yang baru yang sudah kami miliki dari Kristus. Biarlah dengan roh kami yang baru memampukan kami untuk hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami. Roh Kudus memimpin kehidupan kami selalu. Sehingga hari-hari hidup kami hidup hanya untuk Kristus yang telah berkorban melakukan kehidupan yang baik bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.